Aku tanggung jawab soalnya kalau ya silakan. Oke. Nah, di dalam struktur APBD desa itu ada yang namanya tentang dasarnya. Nah, dasar yang dipakai dalam penyusunan anggaran adalah Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang dimulai berjalan di tahun 2019. Nah, kenapa tadi saya bisa tahu ternyata kalian belum belajar itu? Saya tanya, Nak, kemarin sudah pernah memasukkan transaksi belum ke dalam jurnal, ke dalam buku harian gitu? Nah, belum, Pak. Oh, ternyata belum. Oh ya sudah gitu. Nah, sebelum ke sini saya akan memperkenalkan dulu aplikasi ya. Bentar saya stop share screen dulu, nggak usah ditulis dulu ya. Bentar ya. Ngomong ya, Pak. Oke, bentar. Opo? Oh. Nah, sebenarnya kelas 12 itu kita belajar yang namanya Siskaudes, Sistem Keuangan Desa. Mana ini? Muncul. Tuh, sebenarnya sama seperti jasa dagang manufaktur, di pemerintah desa itu juga ada aplikasinya namanya Siskaudes. Hampir sama seperti Accurate dan Mayo, tetapi di sini khusus untuk keuangan desa. Sebenarnya kalau situasi normal, kelas 11 itu nanti akan belajar seperti halaman 99. Jadi belajar tentang anggaran sampai dengan nanti pelaporan seperti di 100 halaman 109 sampai seterusnya. Baru di kelas 12 nanti akan diajari bagaimana cara mengentry data dengan menggunakan aplikasi. Sampai nanti laporannya sudah jadi tinggal di print. Tetapi kalau di desa itu tetap menggunakan manual. Ya. Mengapa demikian? Karena siswa SMK itu harus memiliki kompetensi selain bisa belajar tentang perusahaan jasa dagang manufaktur. Nah, sistemnya seperti ini, mulai dari data entry, data perusahaan, penganggaran sudah ada semua di sini. Seperti itu. Tapi ini nggak saya berikan karena memang sudah sepakat bahwa kelas 12 manual saja. Kenapa demikian? Karena waktu awal pandemi tahun lalu saya paksakan semua belajar Siskaudes, tetapi karena terkendala laptop dan PC di rumah maka tidak maksimal. Daripada tidak maksimal, mending manual saja. Jadi nanti kita akan membuat secara manualnya posting buku besar sampai nanti jadi laporan realisasi anggaran. Ini nggak serumit perusahaan, nggak serumit pemerintahan di daerah. Pemerintah desa itu yang penting kamu paham tentang pembeda dari belanja ini, belanja itu, dan lain sebagainya. Oke, saya stop dulu, kita kembali ke materi yang tadi. Oke, jangan ditulis dulu, saya jelaskan dulu ya supaya paham. Jangan ditulis dulu ya. Ada 3 komponen pokok dalam APBD menyusun. Ya, yang pertama pendapatan desa, yang kedua belanja, yang ketiga pembiayaan. Memang berbeda dengan perusahaan. Kalau perusahaan tidak usah membuat yang namanya anggaran, jalan aja. Yang penting ada barang jual, yang penting ada bahan proses. Kalau manufaktur, kalau jasa, kalau ada yang datang dilayani. Kayak gitu kalau jasa. Nah, kalau di pemerintahan tidak, karena tidak menganut sistem laba rugi. Maka perlu diproyeksikan, dikira-kira, karena semuanya masih abu-abu. Ya, anggaran itu semua masih abu-abu. Tetapi dasar pembuatan anggaran itu bisa menggunakan LPJ tahun lalu, laporan pertanggungjawaban tahun lalu, atau bisa survei harga. Butuhnya apa, harganya disurvei. Karena apa? Kalau sudah diketok palu anggarannya, sudah tidak bisa diubah lagi selama 1 periode. Harus konsisten, tidak ada perubahan anggaran. Kalau dari awal anggarannya 100.000, ya ketika kegiatan itu akan dilaksanakan ya harus 100.000, tidak boleh lebih. Seperti itu.
Maka untuk menghindari itu harus benar-benar ketika menyusun anggaran harus pas. Seperti itu. Ada 3 komponen. 1, pendapatan desa. 2, belanja desa. 3, pembiayaan desa. Nah, ketiga komponen itu memiliki kita breakdown ke dalam pendapatan desa. Pendapatan itu dibedakan menjadi 3, pendapatan desa, kemudian pendapatan transfer dan lain sebagainya. Nah, pendapatan desa itu adalah penghasilan yang diperoleh dari desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer maupun pendapatan lain-lain. Ya, kemarin sudah kita bahas itu. Jadi harus paham dulu bahwa pendapatan itu terdiri dari pendapatan asli desa, transfer dan lain-lain. Seperti itu. Nah, pendapatan asli desa itu dibedakan lagi, ya. Ada pendapatan asli desa terdiri dari pendapatan hasil usaha desa, pendapatan hasil desa dan swadaya dan pendapatan lain-lain yang sah. Seperti itu. Oke, silakan bisa kalian tulis. Nah, nanti dari sini penjelasan saya minta kalian saya suruh breakdown ke dalam pembuatan yang namanya APBD desa seperti halaman 99. Kita akan kupas anggaran dulu. Saya nggak mau langsung saya tembak di transaksi supaya paham dulu. Jadi nanti ketika kamu diminta membuat sebuah anggaran, kamu sudah paham. Nah, itu nggak usah ya. Sudah? Sudah ya? Oke. Pendapatan struktur utamanya ada pendapatan desa, belanja, dan pembiayaan. Itu pangkalnya, induknya ada itu. Sama seperti akun yang ada di perusahaan. Ada aset, ada utang, ada modal, ada pendapatan, ada beban. Kalau di desa atau di pemerintahan desa cuma ada 3 komponen utamanya, tapi pastinya turunannya banyak, anak-anaknya, cucunya banyak. Seperti di perusahaan, ada aset ada anaknya lagi, namanya aset lancar, aset tetap tidak berwujud. Kemudian berikutnya aset lancar masih ada anaknya lagi, ada kas, ada piutang, ada lain sebagainya. Perlengkapan. Nah, di sini juga sama. Nanti kita akan breakdown ke bawah. Jadi kita gradel itu supaya lebih paham lagi. Ternyata komponennya ini. Dan supaya ketika kamu membuat itu tidak salah kamar. Ya, jurnal juga sama. Harusnya jurnal nakas, kamu jurnal utang. Nah, itu tidak salah kamar. Ya, harusnya jurnal perlengkapan, kamu jurnal peralatan. Itu sudah salah kamar. Seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ya, oke, kita gradel satu persatu.
supaya nanti endingnya saya mau kamu membuat yang namanya APBD kalau sudah kita detail, supaya tahu konsepnya. Habis itu kamu latihan cara membuatnya kayak apa dengan dasarnya ini, membreakdown sendiri. Oke, saya lanjutkan. Kita masuk ke pendapatan desa. Pendapatan desa adalah penghasilan yang diperoleh dari desa yang bersumber dari pendapatan asli, transfer, dan pendapatan lain-lain. Ya, sama sumber pendapatannya itu tidak hanya satu, ada pendapatan asli, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan asli adalah pendapatan yang bersumber baik dari usaha maupun dari pendapatan yang sah lainnya. Ya, jadi pendapatan asli itu bersumber sendiri dari desanya. Ya, oke. Contohnya apa, Pak? Terdiri dari ya, Kirain saya nggak salah. ya, ini. Oke, sudah? Sampai apa? Hah? Sudah? Udah, Pak. Ya. Sudah ya, oke. Lanjut. Pendapatan asli, saya ulangi, pendapatan asli adalah pendapatan yang bersumber dari hasil usaha atau berasal dari pendapatan lain yang sah. Terdiri dari satu, kita breakdown ke bawah. Satu, hasil usaha desa. Nah, ternyata hasil usaha desa itu ke breakdown lagi. Hasil usaha desa meliputi pengelolaan kas desa, pengelolaan pasar hewan, pelelangan ikan, dan hasil usaha desa yang lain. Kas desa itu seperti ketika di desa itu punya pekarangan, itu setiap warga harus membayar sewa tanah yang ada di depan rumah untuk dibayarkan ke kas desa. Pasar, retribusi, hewan, kemudian pelelangan ikan seperti yang di Paku Haji ataupun di Tanjung Kait atau Tanjung Pasir, itu ada pelelangan ikan. Itu dikelola oleh desa sebagai sumber pendapatan desa untuk mencukupi semua kebutuhan operasional desa, baik dari gaji sampai dengan kegiatan-kegiatan untuk dan pembangunan untuk menunjang keberlangsungan desa. Selain hasil usaha, ada juga hasil aset, ya, sewa tanah, misalnya disewakan ke warga untuk ditanami padi dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua, pendapatan sewa gedung. Nah, kalau ada hajatan bisa disewakan seperti itu. Itu disewakan bisa, yang nggak punya lahan bisa disewakan untuk digunakan kegiatan. Nanti duitnya atau uangnya bisa sebagai hasil pemasukan kas desa. Kemudian selanjutnya adalah swadaya. Swadaya itu iuran dari warga, gotong royong dan partisipasi. Nah,
Oke. Kemudian selain itu adalah pendapatan lain-lain asli desa yang sah, meliputi pungutan desa, hasil penjualan aset, hak pelepasan, buku bunga bank, dan lain-lain. Sudah belum yang pendapatan asli? Sudah ya. Oke, saya lanjutkan ke pendapatan transfer. Nah, kenapa harus ditransfer? Saya sendiri pengalaman. Saya pertama kali merantau itu jujur saya masih ditransferin orang tua. Dulu saya belum beli strada. Ya, saya dulu di Budi Luhur Ciledug. Ya, SMA Budi Luhur Ciledug. Waktu itu gajinya belum begitu cukup untuk kebutuhan saya. Padahal saya lulusan S1 kan ibaratnya seperti itu. Tapi karena gajinya kecil, saya bisa transfer. Nah, jujur saya tidak dapat, tapi puji Tuhan, saya tahan-tahanin setahun, saya pindah, sudah daftar, dapatnya di Strada. Puji Tuhan, di Strada cukup. Sama dengan ini, desa. Desa itu banyak banget kamu tulis tadi pendapatan aslinya. Tetapi yang namanya desa itu, ya kayak gitu, kamu bisa membayangkan, bukan serame ini, bukan ada pabrik-pabrik, ya, mereka hanya sebagai petani dan sebagian besar dia agraris kan, bercocok tanam. Maka dari itu sumber pendapatannya nggak cukup untuk kebutuhan, maka perlu yang namanya pendapatan transfer. Nggak cukup kalau cuma membiayai hidupnya sendiri, ya. Maka dari itu pendapatan transfer adalah pendapatan yang berasal dari transfer yang masuk ke rekening kas desa, meliputi dana desa, 2 bagi hasil, 3 alokasi dana desa, 4 bantuan keuangan provinsi dan bantuan keuangan kabupaten. Padahal kalau kamu tulis tadi banyak banget pendapatan aslinya, tapi cuma kecil-kecil. Itu. Kamu ngapain nak? Ngapain? Hah? Tapi kamu bawa buku nggak? Buku cetak. Keluar. Kalau nggak mau nulis, perhatikan ini. Saya nggak maksa nulis ya. Nulis itu kebutuhan, itu pilihan. Saya nggak maksa mau nulis ya monggo. Kalau nggak nulis ya monggo, terserah. Yang butuh kalian kalau udah dewasa kelas 12. Sudah transfer? Belum, oke. Nanti kita akan tahu dana desa itu apa, bagi hasil apa, alokasi apa. Kalau kita tulis, kalian perhatikan, pendapatan asli tadi banyak banget komponennya, tetapi nominalnya kecil. Ya, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 1 tahun. Untuk pembiayaan yang nanti akan dikeluarkan oleh desa itu. Maka perlu dibantu yang namanya transfer supaya maju. Kalau di kelurahan di kota Tangerang nggak usah disubsidi, mereka sudah bisa berkembang sendiri karena di daerah perkotaan bisa menghidupi dirinya sendiri.
Oke, sekarang kita lihat dana desa itu apa? Dana desa itu semenjak Pak Jokowi menjabat jadi presiden, maka untuk memajukan desa-desa yang ada di seluruh Indonesia, maka Pak Jokowi mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Keuangan untuk memberikan hibah transfer sebesar 100 juta per desa. Jadi kalau kalian lihat di buku halaman 100, itu ada pendapatan transfer dana desa 100 juta. Itu masing-masing desa mendapatkan transferan itu. Supaya untuk bangun, supaya untuk kegiatan dibantu dari pemerintah pusat namanya dana desa. Kemudian yang kedua, bagi hasil pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi itu biasanya pemerintah daerah. Maka ketika kamu mempelajari pemerintahan daerah, maka ada pengeluaran transfer ke desa dan kecamatan. Nah, itu untuk ini. Jadi ada kesinambungan. Kemudian alokasi dana desa bersumber dari pemerintahan daerah. Kemudian dibantu dari provinsi dan kabupaten. Ya, jadi supaya kegiatan selama setahun itu bisa lancar, bisa jalan, ya perlu ditransfer. Sama dengan saya, supaya anaknya yang di perantauan bisa makan, bisa bayar kontrakan, kos, maka ditransfer sama orang tua saya. Jujur saya selama setahun. Tapi alhamdulillah puji Tuhan tahun ini saya ya dikit-dikit bisa mengembalikan transfer ke mereka. Karena secara pendapatan asli saya sudah bisa seperti itu. Ya, paham maksudnya ya? Seperti itu. Ketika tidak cukup ya perlu ditransfer. Nah, kemudian selain pendapatan transfer juga ada pendapatan lain-lain yang sah. Ya. Ya, pendapatan transfer, kemudian pendapatan apa? Lain-lain ya. Jadi pendapatan desa itu ada 3, pendapatan asli, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang bersumber dari hibah. Luis, Kenapa, Pak? ya, pendapatan dibagi menjadi berapa tadi, Luis? Pendapatan yang desa kan, Pak? Ya, Bagi 3, Pak. apa aja? Pendapatan asli desa, transfer desa, dan lain-lain desa. Oke, pendapatan asli di breakdown ada berapa? Pendapatan asli, Pak. Ya, Ada 4, Pak. apa aja? Hasil usaha desa, aset Ah, desa, swadaya partisipasi, dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Oke, pendapatan transfer
Transfer ada dana desa, bagi hasil, alokasi dana desa, bantuan keuangan kabupaten kota provinsi, Pak. Oke, sip. Kalian nggak izin melayar? Vanessa Angel? Saya ini nggak dapat santunan jasara harja karena kecelakaannya tunggal, bukan karena tabrakan dengan kendaraan lain. Jadi tidak ada santunan dari asuransi jasara harja. Ya, karena jasara harja itu khusus untuk amit-amit kecelakaan lalu lintas itu ditangani oleh jasara harja. Kalau kesehatan itu BPJS. Nabrak trotoar mengantuk. Jadi kecelakaan tunggal. Kasihan anaknya ya. Ada videonya saya lakukan nggak pernah pilih. Hah? Anaknya selamat, sopirnya selamat, kemudian babysitternya selamat. Saya ada videonya tuh, tapi ngeri tuh. Jangan nggak boleh di video kecelakaan itunya ya, habis kecelakaan dari tugas sekolahnya. Iya, ada ya. Sudah dihapus ya. Ya, pendapatan sudah kita selesaikan. Sekali lagi saya ulang, pendapatan desa dibagi menjadi 3, asli, transfer, lain-lain. Transfer asli di breakdown lagi menjadi pendapatan. Asli ada apa aja? Hasil usaha, ya, ya. Contohnya hasil usaha satu aja. Ya, hasil pengolahan kas desa itu ini. Kalau di kampung itu kan rumah saya itu dekat jalan, ya berapa meter, 5 meter dari jalan itu ada pekarangan. Nah, yang 5 meter itu diukur per meternya. Nanti setiap tahunnya saya keluarga saya membayarnya ke kantor desa. Jadi yang seperti itu. Jadi dianggapnya tanah yang ada di depan rumah saya yang mepet dengan jalan raya itu dianggap tanah milik kas desa yang setiap tahunnya warga yang memiliki tanah di dekat jalan raya wajib membayar itu sebagai hasil usahanya. Pokoknya segala macamnya apapun yang bisa berpotensi sebagai pendapatan akan dijadikan pendapatan terbesar. Itu saja nggak cukup, perlu ditransfer. Sama seperti kita, kalau kita kurang pasti kita transfer. Ya, seperti itu kan, gitu. Nah, tapi kan doanya saya kalian besok kalau udah kerja kita nggak mau tanggungan lagi dengan orang tua, kamu harus mandiri. Cukup hanya sampai SMK saja saya dibiayai. Kalau kuliah kalau bisa bayar sendiri ya, kerja sambil kuliah. Gitu. Kalaupun orang tua tidak ada, tapi kalau ada sih nggak apa-apa. Oke, sudah selesai. Kita menuju ke belanja desa. Saya jelaskan dulu dan ditulis. Oke, ya. Belanja desa. Oke, baca si Juan, baca Juan. Belanja desa. Ya. Belanja desa adalah pengeluaran yang dilakukan oleh desa baik melalui rekening kas desa atau langsung dibayar yang merupakan
dan kembali Jelas ya. untuk memenuhi yang disepakati. Oke. Belanja desa adalah pengeluaran yang dilakukan oleh desa melalui rekening desa atau bisa tunai. Tetapi sangat disyaratkan ketika transaksinya lebih dari 10 juta itu biasanya transfer. Jadi tidak boleh memegang uang banyak-banyak. Risiko memasuk kantong sendiri ya. Itu. Dan tidak dikembalikan lagi anggaran yang sudah dikeluarkan, maksudnya ada pengembalian dalam pembelian, diskon atau apa tidak dibolehkan. Kemudian hasil untuk memenuhi kebutuhan itu disepakati oleh BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Semua itu dirembuk, nggak cuma masalah-masalah, ya harus disepakati. Kemudian di sini di bawah ada catatan. Menurut aturan Undang-Undang Desa Pasal 74 ayat 1 dan 2 itu mengatakan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Maka tidak heran saya pernah cerita, nah di desa saya itu nggak ada loh yang jalan berlubang kayak Tangerang, begitu, nggak ada loh jalan becek kayak depan sekolah kayak gitu ibaratnya. Nggak selesai-selesai itu jalannya rusak, nggak ada itu sampai aspal. Karena apa? Dia sinergi dengan pemerintah pusat mendapatkan transfer yang banyak dan digunakan dengan amanah. Ya, jadi semuanya ngawasin, semuanya berperan, tokoh masyarakat, pemuda itu ngawal. Jadi tidak ada bantuan-bantuan yang menguap. Benar-benar kalau bantuannya untuk aspal ya untuk aspal, bantuannya untuk irigasi ya untuk irigasi. Jadi benar-benar tepat sasaran. Jadi selaras dengan apa yang dimaukan oleh pemerintah pusat. Pak Jokowi membangun semuanya dari Trans Papua, dari Wamena sampai mana itu Trans Papuanya itu, dari Wamena sampai mana itu daerah mana itu, pokoknya yang terpencil, yang terisolir, yang tidak tersentuh oleh orang, sampai dibuatkan jalan supaya apa, gerakan-gerakan separatisnya itu tidak bermunculan. Sampai banyak sekali TNI Polri yang gugur di sana, mati sia-sia. Ya, perangnya bukan dengan negara lain, perangnya dengan saudara sendiri di Papua itu. Ya karena apa? Kesenjangan sosial. Ya makanya dengan ada dana desa itu, ayo yang kondisi-kondisi terluar, terisolir, 3T tertinggal itu bisa mendapatkan hak yang sama seperti yang kita nikmati sekarang. Jalannya bagus, transportasinya bagus, sinyalnya ada. Ini lagi buat yang namanya satelit Parataring yang ada di Indonesia Timur. Mau dibikin 4G semua dulu. Padahal Jakarta sudah 5G. Tapi di Indonesia Timur mau dibuatkan 4G. Supaya apa? Teknologi bisa terserap di Indonesia Timur dengan adanya transfer yang dari pemerintah pusat ini, supaya bangun semuanya. Ya kan, prioritasnya di undang-undang sudah diteken. Gunakan dana untuk pembangunan supaya desa-desa yang ada di daerah-daerah tertinggal bisa maju. Luar biasa Pak Jokowi. Tapi apa kita lihat yaitu tadi orang-orang yang ada di pembantunya Pak Jokowi yang kadang kurang ajar, korupsi itu dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia itu bagus, bukan karena saya pro dan dia tidak, tapi saya ngomongnya jujur gitu. Yang membuat itu tuh karena antek-anteknya ya di bawah-bawahnya. 2. Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pasal 1 tetapi tidak terbatas pada kebutuhan dasar. Ya, prioritasnya untuk pembangunan, tapi untuk pelayanan, lingkungan, kegiatan pemberdayaan masyarakat juga diprioritaskan. Seperti itu. Makanya disuntik dana dari pemerintah pusat. Ayo gerak, tak kasih dana kamu yang gerak. Jadi nggak ada alasan buat desa nggak punya duit, karena semuanya sudah disediakan. Ya. Oke. Ya. Hah? Oh iya belum nyatut ya. Oke. Ya, mangga sok.
Siapa tuh? Sebenarnya breakdown gradasi dari aturan main skema keuangan itu sebenarnya sudah bagus, tinggal SDM yang menjalankan. Kalau sebenarnya itu dijalankan, diamanahkan itu dengan baik, pasti Indonesia itu lebih maju. Tapi karena mungkin mental dan akhlaknya harus dibetulin dulu, maka kadang impian itu kadang tidak jadi kenyataan. Sudah? Ya, besok kalau aku mau beli status.
Ya. Oke, klasifikasi perhatian dulu ya. Nomor dari sini dulu. Berarti sampai yang itu dulu, yang nomor 2 dulu. Yang pasal. Nanti baru saya jelasin yang klasifikasi. Sudah ya? Belum. Malam ya. Oke, saya jelaskan yang klasifikasi. Klasifikasi Kemendagri nomor 20 tahun 2018, pasal 16. Nah, kalau kita lihat di buku, itu tidak ada klasifikasi untuk nomor 5. Nah, karena di buku itu masih menggunakan Kemendagri yang lama. Maka di sini klasifikasinya ada 5. Yang pertama, klasifikasi untuk belanja tentang penyelenggaraan pemerintah desa. Kedua, pelaksanaan pembangunan desa. 3, tentang pembinaan. 3, tentang pemberdayaan. 5, tentang penanggulangan bencana mendesak dan darurat. Ini muncul di 2018 karena apa, Indonesia itu rawan bencana. Maka supaya cepat penanganannya tidak harus menunggu dari pusat, maka di setiap desa itu dibuka akun satu yang namanya akun penanggulangan bencana. Jadi sudah dianggarkan terutama untuk daerah-daerah yang rawan bencana. Jadi untuk pembukaan dapur umum, kemudian untuk pembelian alat-alat makan dan lain sebagainya untuk penanggulangan bencana sudah dianggarkan. Setiap bulan itu juga diprediksi. Banjir itu biasanya di bulan Desember dianggarkan. Kemudian tanah longsor dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ada 5 klasifikasi tentang belanja desa, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan, pembinaan, kemudian pemberdayaan. Selanjutnya sama penanggulangan bencana.
Bedanya pembinaan dengan pemberdayaan apa? Bedanya pembinaan dengan pemberdayaan. Supaya saya nggak salah memasukkan kegiatannya. Kalau pembinaan itu belum ada, jadi dibina potensi yang itu berarti misalkan ini berpotensi jadi tempat wisata, berarti binaan. Bayam yang ada di desa itu bisa kita olah menjadi peyek bayam, misalkan tepung bayam misalkan, berarti harus dibina. Kalau pemberdayaan itu yang sudah ada itu kita perhatikan lagi namanya pemberdayaan. Misalkan ibu-ibu yang bisa olah itu masuknya ke belanja pemberdayaan masyarakat. Biasanya itu. Jadi kalau binaan itu mulai dari nol, kalau pemberdayaan itu sudah ada, tinggal ditingkatin atau diinovasi lagi. Itu bedanya antara pembinaan dan pemberdayaan. Kalau pembangunan jelas, betul infrastruktur, fisik. Kalau penyelenggaraan jelas kaitannya dengan pemerintahannya di dalam desanya. Kalau penanggulangan bencana jelas. Jadi jangan salah memasukkan kegiatan ketika kita membuat APBD desa. Oke, lanjut. Nah, sedangkan jenis belanjanya terdiri dari 1 belanja pegawai, 2 belanja barang dan jasa, 3 belanja modal, 4 belanja tidak terduga. Jadi kalau jenis itu bisa masuk ke dalam masing-masing klasifikasi. Bisa nih pertanyaan. Terus dulu, pertanyaan. Hah? Belanja pegawai itu belanja untuk kebutuhan pegawai, misalkan gaji, misalkan gaji, tunjangan dan lain sebagainya. Belanja barang dan jasa, misalkan belanja seperti ATK yang tidak seperti aset perlengkapan, itu belanja barang dan jasa. Misalkan fotokopi itu masuknya jasa. Modal itu seperti pembelian aset tetap. Kemudian belanja barang tidak terduga, misalkan apa? Misalkan yang tidak tercover di situ, belanja tidak terduga. Misalkan apa itu kegiatan di luar yang sudah ditentukan. Nah, Pak, untuk berarti ini ya apa jenis ini masuk di dalam klasifikasi tadi. Misal ini, misal ya, membayar gaji perangkat desa masuknya di klasifikasi apa? Membayar gaji perangkat desa masuk di belanja apa? Yang di rumah ntar dulu masuk di apa? Belanja apa? Membayar gaji perangkat desa masuk dalam klasifikasi penyelenggaraan jenisnya belanja pegawai. Paham? Sekarang gini,
membeli komputer untuk kepala desa. Membeli komputer untuk kepala desa. Klasifikasinya tetap penyelenggaraan, benar. Jenisnya modal karena aset. Bedanya barang dengan modal itu, kalau barang itu seperti perlengkapan habis pakai. Kalau modal itu seperti aset yang lebih dari 1 tahun yang bisa dibuat penyusutannya ini. Tapi kalau di desa nggak sampai 2 penyesuaian penyusutan. Tidak seperti rinci seperti perusahaan. Seperti itu laporannya hanya ya sudah kalau bisa langsung diganti. Tapi kalau di perusahaan kan harus rinci AC aja nih buat penyusutannya. Sekarang gini, ada lagi. Jadi gini ya. Jadi jenis ini nanti akan masuk di setiap klasifikasi. Misalnya klasifikasi belanja apa tadi penyelenggaraan pemerintah desa. Nah itu di dalamnya ada ini, ya tergantung jenisnya. Misalkan ini membeli tenda untuk bencana tanah longsor. Masuk di klasifikasi apa? Membeli tenda. Membeli tenda. Belanja apa? Penanggulangan bencana, benar? Jenisnya? Harus sudah siapa nih? Apa? Belanja jenisnya apa? Hah? Apa tadi? Barang belanja. Kalau belum masuknya klasifikasi sama jenis, ya jangan sampai nanti salah. Misalkan ada lagi pertanyaan membayar perjalanan dinas kepala desa masuk klasifikasi apa? Belanjanya. Penyelenggaraan jenisnya pegawai. Itu. Jadi harus jangan salah kamar. Itu harus kita perhatikan. Ketika kamu membuat anggaran harus konsisten, ya seperti itu. Tapi dari awal sudah ditentukan. Oh besok mau perjalanan dinas selama setahun itu mau ke sini. Begitu harus dipastikan. Nah nanti kalau enggak semuanya nanti akan masuk ke kotak terbuka. Berarti ngapain kita bikin anggaran? Masukkan aja semua kotak terbuka kan nggak bisa kayak gitu. Namanya anggaran memang harus sesuai. Seperti itu ya. Di SMK juga sama. Setiap bulan Juli saya membuat anggaran untuk selama 1 tahun pemasukan dari SPP, ya kan? Ditambah dana bos untuk operasional gaji guru paling saya amani untuk gaji guru dulu, karena 75% pendapatan SPP masuk ke gaji guru karyawan dulu, amani dulu, baru yang lain menyesuaikan. Kegiatan OSIS, ya beli dan sebagainya itu, maka ketika kegiatan ya mohon maaf, karena apa? Dari segi pendapatan SPP saja kita tidak boleh disamakan dengan sekolah yang lain, begitu. Ya maklum karena SPP kita itu di bawah kan gitu, dibandingkan sekolah yang internasional 2 juta 3 juta baru. Karena kita juga SPP-nya sedikit ya kita sesuaikan seperti itu. Semakin sedikit pendapatan akan juga berpengaruh terhadap belanja dan kegiatan pastinya. Karena ya semua sama, saya juga sering buat anggaran juga dan harus pas. Oh kegiatan OSIS upacara di bulan apa aja? Oh Agustus di bulan ini ya gitu. Oh kegiatan guru ada pelatihan kapan aja? Oh itu besok bulannya harus pas. Oh nanti akan dilakukan di bulan Desember berarti nanti anggarannya. Oke, yang di rumah sekarang giliran di rumah. Saya kasih pertanyaan yang di rumah, siap ya. Membeli keramik untuk renovasi kantor kepala desa. Membeli keramik untuk kantor kepala desa. Anggoro, membeli keramik untuk kantor kepala desa, masuk belanja klasifikasi apa?
Halo, Anggoro? Masuk klasifikasi bidang apa? Pembangunan kantor kepala desa dengan membeli keramik. Neseng Pratama. Kalau klasifikasinya itu pembangunan desa. Iya deh, ya pembangunan desa. Betul. Benar, betul ya. Bidang pelaksanaan pembangunan desa betul, klasifikasinya betul. Jenisnya? Kalau keramik kan kayaknya kalau seandainya belinya pas pecah atau apa, berarti tidak terduga ya, Pak. Nah, kan itu sudah dianggarin. Apa maksudnya jenisnya apa? Modal. Modal. Klasifikasi. Iya, klasifikasinya betul. Jenisnya? Kalau pegawai kan kayak buat gaji. Jenisnya apa? Yang benar barang atau modal? Barang kayaknya, Pak. Hah? Barang dan jasa ya. Barang atau modal? Kalau modal itu kan kayak lebih ke aset yang bisa dipakai lama gitu ya. Ya, tapi nominalnya gede nggak? Iya. Ya, berarti masuknya kemana? Kamu modal seperti halaman 101, beli semen, beli pasir, beli batu, itu ya. Nah, seperti itu. Oke, paham ya Nelson, Anggoro? Oke, sekarang gini, yang di rumah ya, membeli ATK untuk bendahara desa, membeli ATK untuk bendahara desa. Masuk belanja klasifikasi apa? Membeli ATK untuk bendahara desa. Davina. Penyelenggaraan nggak sih? Betul. Kemudian jenisnya? Belanja barang dan jasa. Iya, belanja barang dan jasa. Sekarang pertanyaan selanjutnya, membeli ATK untuk kegiatan pemberdayaan pemuda. Sama-sama beli ATK. Natasha. Iya, Pak. Ya, membeli ATK untuk kegiatan pemberdayaan pemuda desa. Klasifikasi belanja? Nah, klasifikasinya masuk ke Kemana? ke penyelenggaraan bukan? Ada yang bisa bantu? Luis? Ya, Pak. Kalau saya membeli ATK untuk pemberdayaan pemuda desa, masuk dalam belanja klasifikasi apa? Yang pemberdayaan masyarakat desa bukan, Pak? Terus jenisnya? Jenisnya barang. Ya, jenisnya barang dan jasa. Jadi gitu ya, sama-sama beli ATK peruntukannya untuk siapa? Nah, tapi kalau kegiatan OSIS sekolah kan semua masuk ke sekretaris. Mau untuk digunakan ke apa masuknya ke sekretaris. Kalau di pemerintah tidak. Jadi setiap bidang itu sudah memiliki anggaran sendiri. Butuh kertas berapa, butuh ini apa, itu sendiri-sendiri, dia tidak semuanya numpuk di sekretaris desa, tidak. Jadi dia itu beli untuk siapa, dia punya anggaran sendiri. Paham semua? Paham tidak klasifikasi sama jenis? Nah, caranya seperti itu. Caranya seperti itu. Ya, caranya seperti itu. Kalau buat anggaran harus konsisten seperti itu. Jadi akan ketahuan nih. Oh, bidang penyelenggaraan pemerintah desa habisnya setahun sekian. Oh,
Pemberdayaan masyarakat, loh kok habisnya cuma sedikit, wah nggak ngelakuin apa-apa nih, gitu. Jadi ketahuan nih, kenapa kemarin selama setahun kok nggak ngapa-ngapain, nah itu bisa evaluasi. Jadi akan ketahuan terserap atau tidak terserap anggaran itu akan ketahuan. Nah besok kalau kamu bekerja atau kamu dimintai bantuan di gereja, di wihara, di tempat ibadah, jadi tim keuangan yang melakukan hal yang seperti ini. Tidak harus di kantor desa kamu. Di setiap kegiatan yang non profit atau kegiatan sosial pasti membutuhkan yang namanya anggaran, panitia dan lain sebagainya. Itu. Ada pertanyaan? Silakan. Terakhir, membayar stephen ya, membayar upah perbaikan irigasi sawah desa, membayar upah perbaikan irigasi sawah desa, masuk di memperbaiki irigasi persawahan desa. Ya, jenisnya itu ada itu milih. Apa? Kalau bayar upah? Bukan. Apa? Barang dan jasa. Nah, jasanya di situ muncul. Kapan jasa digunakan, Pak? Itu. Ya. Nah, kalau belanja pegawai, itu lebih nanti ke penyebaran mereka. Ya, kalau selain itu ada pakai kita. Kalau untuk apa? Tadi penanggulangan bencana, kemudian apa? Pemberdayaan masyarakat, kemudian apa lagi tadi? Komunikasinya, pembinaan, sama apa? Penanggulangan bencana. Itu pakainya biasanya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan buat APBD dengan membreakdown yang sudah kamu catat. Seperti halaman 100 dan 99. Terserah namanya apa, tapi ini ya harus realistis. Jangan asal ngawur nyari angkanya. Karena apa? Misalkan nih, jumlah pendapatannya 1 miliar. Belanjanya cuma 500 juta. Surplus 500. Enggak mungkin. Ngawur itu. Enggak ada kayak gitu. Ya maksudnya dikira-kira gitu loh. Kalau misalkan pendapatannya kamu mau proyeksikan berapa? Semua itu masih abu-abu. Namanya anggaran itu semua masih abu-abu. Bisa naik turun tergantung. Namanya saja anggaran. Ya kan? Anggaran itu proyeksi, ramalan, berapa besok saya proyeksikan, saya ramalkan pendapatannya. Sumbernya dari ini gitu. Oh iya lupa, satu lagi. Halaman 103 tentang pembiayaan, belum ada, maaf. Pembiayaan itu ada dua, pembiayaan penerimaan pembiayaan sama pengeluaran pembiayaan. Tapi itu sering tidak terlalu penting ya. Yang penting ya tadi. Nanti nyontoh saja yang ini. Dari mulai silpa, pencairan dana cadangan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian saya kirimkan di grup nanti ke Nelson untuk ini. Mana lagi tadi ya? Kode rekening sebentar, saya share screen dulu kode rekeningnya supaya nanti kalian punya ini. Silakan divariasi boleh, nanti saya akan kirimkan kode rekening paten ini, nggak bisa diubah-ubah kode rekeningnya. Misalkan Pak, saya yang mau pendapatan hasil asetnya, saya nggak mau pakai istilah yang ada di buku, saya mau pakai istilah yang ada di sini, nggak apa-apa. Itu terserah di kombinasi seperti itu. Di sini sudah ada tuntunannya semua, jenis-jenis pendapatannya. Itu belanja juga Pak, saya belanja pengennya pakai yang lain. Misalkan di sini coba ini belanja. Nah ini
jaminan sosial dan sebagainya. Nanti silakan disesuaikan saja gitu. Ya, anggarannya dua. Tapi nggak usah semua yang ada di sini kamu bikin nominalnya, nanti panjang banget anggarannya, nggak usah. Yang misalkan satu klasifikasi pembelanjaan ada 2 atau 3 mungkin. Itu ya variasi. Nggak harus persis supaya kamu nggak masuk. Ya, itu. Di sini nanti saya kirimkan halaman 50 sudah ada turunannya semua. Nomor rekeningnya sudah ada paten ya. Sama seperti pemerintah daerah dia punya nomor rekeningnya sama paten yang bisa dibawa. Itu ya. Silakan. Terima kasih. Dikerjakan saya kirim ke Nelson. Pak, mau tanya. Ya. Di buku kan ada tulisan penggandaan apaan, Pak? Di halaman 101 yang belanja barang dan jasa. Ya. Di halaman 101 yang belanja barang dan jasa itu kan ada penggandaan. Itu penggandaan apaan, Pak? Itu maksudnya fotokopi. Oh, Penggandaan itu fotokopi. Dia masuk kemana itu fotokopinya? belanja barang dan jasa. Iya benar, fotokopi kan jasa, fotokopi itu jasa. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih. Saya pengennya, kenapa saya pengen kamu buat supaya kamu punya bayangan. Oh, buat anggaran itu kayak gitu. Oh, ternyata saya jangan salah kamar nih, gitu. Jangan sampai kamu harusnya kas jadinya piutang misalkan kalau di perusahaan. Harusnya saya jurnal kas, saya malah jurnalnya utang, kan salah kamar kayak gitu. Harusnya saya terima duit, malah saya nggak terima duit, kan itu salah. Nah, di sini ketika anggaran juga sama. Jangan sampai salah. Harusnya penggandaan itu di barang dan jasa, kamu tulisnya di modal. Salah. Setelah dikoreksi sama tim audit, ya, Febi, ya kan, dicek sama tim audit, jadinya kok terlalu besar modalnya, ternyata salah menginput. Yang harusnya diinput di barang dan jasa, diinputnya di modal. Kadang masalah-masalah sepele itu yang sering terjadi. Ya, oke. Terima kasih. Saya sudah akan kirim. Silakan dibuat. Lihat di halaman 99. Membuat namanya APBD desa dengan divariasi nama akunnya atau ureanya dengan melihat yang saya kirimkan ke Nelson. Bentar, Nelson saya kirim. Oh iya, Pak. Ini dikerjainnya di mana ya, Pak? Di buku. Waduh. Oke, Pak. Buku. Kalau nanti di Excel cuma nyontek aja nanti, nggak mau saya. Buku pokoknya. Biar kamu benar-benar praktek gitu loh. Mau saya cuma nyontek. Oke, Biasanya sama kayak yang waktu itu ya, ya Pak ya. ya sama tapi divariasi ya, nggak boleh sama plek, nggak boleh. Oke Pak. Ya, itu sudah saya kirimkan Nelson. Nanti lihat aja halaman 50 ada daftar kode akun rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sudah saya kirim itu. Sesuai dengan peraturan Mendagri tahun 2018, nomor 20 tahun 2018 tentang rekening. Sudah saya kirim itu. Silakan. Hasil aset itu enggak selalu harus tanah, bisa jaringan irigasi, bisa kios, gitu. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Makanya waktu itu saya kasih ini kirain sudah pernah ngerjain, dosa-dosa juga. Tiba-tiba langsung dulu bikin anggaran. Satu bayangan saya kamu itu sudah praktek manualnya gitu loh, bayangannya. Ternyata belum. Makanya saya kasih tugasnya membuat APBD waktu itu. Mangga, sok. Johan, ayo. Saya
Diam-diam baik. Gilma, Galgani, Gilma. Iya, Pak. Nah, terkondisi. Kondisi. Oke, mantap. 86. Nggak apa-apa, Pak. Milih ya, sudah banyak. Milih. Pak, Ya, saya mau tanya Pak, boleh. maksudnya divariasiin gimana Pak? Yang buku sama yang Bapak kasih itu gimana? Ya, jadi boleh kamu lihat di halaman 99 boleh. Kamu bisa juga breakdown dari catatan tadi juga boleh. Nama-namanya akunnya. Kalau mau nyari kode akunnya bisa dari yang saya kirim ke Nelson. Itu sudah ada kode rekening atau di tampilan. Kalau mau cari variasinya, gitu. Maksudnya gitu. Jadi nggak harus sama persis seperti di buku. Untuk misalkan hasil usaha itu kan nggak selalu tanah, bisa yang lain gitu maksudnya. Tapi nggak semua harus dimasukkan. Pilih saja masing-masing 3 maksimal. Jadi setiap klasifikasi dipilih 3 saja nggak apa-apa, gitu ya. Pak, nama desanya boleh bebas kan? Ya, kasih Pak. Apanya? Nama desanya boleh bebas kan? Boleh. Semakin tidak plek dengan buku, semakin nilainya bagus. Kalau plek dengan buku berarti nggak mau mikir. Ya, itu. Supaya kamu juga familiar dengan kata-kata yang ada di akun ini. Halaman 50, halaman berapa ini? Angka yang itu kira-kira 50 ya? Ya, 50. Halaman 7. Jangan angkat tempe terus namanya apa ini? Anggaran itu. Pokoknya jangan lupa ya, tulisan anggaran pendapatan dan belanja desa mana tahu anggarannya terserah. 2021 juga boleh. Hah? Boleh, bebas. Yang penting nama lain. Kalau dulu jangan kata kalau boleh kita cerita ya. Oh, saya benar, kalau tak kurang nilainya 5, penyimpannya IPEK. Kamu juga bisa begitu.
Pak, Ya, kode rekeningnya kan Bapak kirim kan di sini kan ada 3 kolom ya Pak, tapi di buku 5. Jadi ngisi dengan mana? sesuaikan seperti di buku aja. Sesuaikan seperti di buku halaman 99 aja. Berarti 5 kolom ya. Ya, Oke. bentar. Oh, yang penting 3 digit awal aja, 3 digit awal. Kalau 4 digit itu kan urut aja kan, itu urutan aja kan? Iya nggak? Enggak ya? Apa itu? Put. Kita put. Bisa bersama. Beda ya ini ya. Oke, sudah diselesaikan minggu depan, nanti diupload di Google Classroom. Nanti saya kasih. Ya. Oke, terima kasih. Selamat. Kita akhiri dengan berdoa. Dimatiin Nelson itunya.
Oke, Pak. Kembali kami di karena kami dapat menyelesaikan